Baik, selamat siang Bapak. Siang. Mohon maaf mengganggu dalam kesibukan Bapak sebagai kepala sekolah. Saya calon penggerak Angkatan ke-8 Kabupaten Kendal ingin sedikit bertanya terkait dengan situasi dan kondisi dalam pengambilan keputusan di sekolah Bapak. Ini terkait dengan tugas modul 3.1 A6, artinya itu terkait dengan demonstrasi kontekstual. Tujuannya adalah CGP dapat melakukan suatu analisis ataupun penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan prinsip pengambilan keputusan di sekolah dan di lingkungan sekolah lain. Ya, fokusnya kita hari ini adalah pengambilan keputusan yang ada di sekolah. Langsung saja untuk pertanyaan pertama Bapak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, terima kasih untuk Pak Victor terkait dengan pertanyaan itu. Mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral. Yang pertama bahwa yang namanya lembaga pendidikan itu dan lembaga apapun tidak pernah terlepas dari yang namanya persoalan. Persoalan-persoalan itu yang terjadi di khusus di SMA 1 Selatan itu tentu bahwa sangat kompleks karena di dalamnya ada guru, ada pegawai dan peserta didik yang ada. Tetapi tentu bahwa dalam menghadapi persoalan-persoalan yang ada juga saya selaku pimpinan meminta pertimbangan dari Bapak Ibu guru, bahkan dari pegawai terkait dengan pengambilan keputusan yang ada. Nah, terkait dengan bagaimana mengidentifikasi tahapan-tahapan itu, tahapan-tahapan berkaitan dengan penyelesaian kasus-kasus yang ada di sekolah itu. Yang pertama itu biasanya sebelum kewenangan kepada Bapak Ibu wali-wali kelas untuk melakukan identifikasi dan juga menfungsikan DPPK, Pembina, dan Waka dalam proses. Ketika terjadi persoalan-persoalan yang ada itu diidentifikasi dan memang tataran itu baru hanya sebatas pada ada wali kelas, maka cukup ada wali kelas. Tetapi kalau memang itu tataran kasusnya itu harus sampai kepada tingkatan BK atau pembina atau sampai ke Waka, maka penyelesaiannya pada tingkatan itu. Sebab bagi saya bahwa penerapan yang punya kaitan dengan ini kalau sampai ke meja pimpinan atau meja kepala sekolah itu hanya dua hal, yaitu ada keputusan dan kebijakan. Itu terkait dengan proses identifikasi persoalan-persoalan yang terjadi di sekolah. Seperti itu Pak Victor. Terima kasih luar biasa Bapak terkait dengan bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus yang ada. Memang seperti yang disampaikan tadi, dilema etika itu pasti. Jadi soal pemimpin itu bujukan moral juga pasti, tergantung bagaimana kita bisa menyikapi. Lalu pertanyaan kedua Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Terima kasih. Yang pertama berkaitan dengan itu, saya pernah menghadapi problematika untuk proses itu terkait dengan ada anak-anak yang memang kalau dipasang dari sisi aturan harus sesuai keluar, tetapi tentu bahwa ada pertimbangan. Nah, itu pertimbangan hati inilah kalau melihat dari sisi aturan maka jelas menyimpang dari proses yang ada. Padahal ketika tahapan-tahapan ketika siswa masuk awal itu ketika masuk sekolah, sosialisasi punya kaitan dengan tertib sudah berjalan. Nah, tetapi
orang bilang begini bahwa kalau kita hanya sebatas membentuk anak baik jadi baik itu biasa. Tetapi kalau membentuk anak dari tidak baik menjadi baik, kita berusaha untuk memperbaiki karakternya dan untuk sampai pada tingkatan yang baik dan bisa menyelesaikan pendidikan di sekolah di mana lembaga ini kita pimpin, maka itu sebuah keberhasilan seperti itu. Bukan berarti bahwa anak-anak yang baik kita didik menjadi ketika baik berarti tidak berhasil, tidak. Tetapi ini bagian dari lembaga pendidikan yang namanya kita diperhadapkan pada persoalan anak yang nakal, anak yang baik. Nah, tapi bagaimana menyelesaikan ini? Terjadi pernah ada persoalan yang punya kaitan dengan anak-anak yang memang anaknya malas, anaknya sudah ketika datang sekolah pun tidak berproses dengan bapak ibu guru, sehingga ketika itu ada menjadi dibawa dalam rapat guru dan sebagian besar itu guru menghendaki kalau bisa anak itu dikeluarkan sebagai proses pembelajaran untuk teman-teman yang lain. Tapi pertimbangan yang saya lakukan adalah bagaimana menetralisir keadaan yang ada, bagaimana mencari jalan keluar dan solusi terbaik untuk anak ini, dan terakhir ujung dari proses yang dilakukan adalah anak ini terakhir di proses secara baik, dilakukan pembinaan oleh wali kelas, oleh BPK, pembina, bahkan buaka, dan pada tingkatan yang ada itu diakhiri dengan ada penanaman pohon kenangan. Penanaman pohon kenangan. Supaya pohon ini membawa cerita bagi dia bahwa kelak kalau umpamanya selesai pendidikan, pohon ini akan terus menjadi kenangan dan bercerita kepada orang-orang yang di luar dan lingkungan sekitar, istri anaknya ketika besok lusa diberkati Tuhan, maka itu. Dan terakhir memang problematika yang dihadapi itu terakhir berujung kepada anak ini sudah lulus pendidikan dan terakhir menjadi seorang tentara. Itu menjadi sebuah kebanggaan terbesar dari sekolah, ketika sesungguhnya kalau kita pasang dari sisi aturan dan maka anak ini sudah layak keluar, tetapi menjadi sebuah kebanggaan sekolah bagaimana kita mengambil kebijakan itu, dan terakhir berujung kepada dia berhasil pendidikannya, tuntas studinya, tetapi juga tuntas punya kaitan dengan karir yang punya kaitan dengan masa depan. Seperti itu. Luar biasa sekali Bapak dari kebijakan yang diambil oleh Bapak dan seluruh teamwork yang ada di dalamnya. Yang pasti bahwa aturan itu pasti ada kebijakan di atasnya. Kalau terkait dengan pohon kenangan memang sangat saya apresiasi untuk itu, yang luar biasa yang sudah dijalankan. Lalu pertanyaan yang keempat Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik, yang pertama, hal-hal yang dilakukan ketika ada persoalan di sekolah, yang pertama itu diidentifikasi oleh Bapak Wali kelas, ada juga dari BPBK punya kaitan dengan itu. Ketika itu kita memfungsikan semua komponen dari sekolah, pembina dari wali kelas, PBK, BK, pembina PWK. Nah, karena itu bagi saya bahwa ketika semua komponen ini diefektifkan secara baik, maka proses mengidentifikasi kasus yang berkaitan dengan anak-anak di sekolah bisa berjalan dengan baik. Nah, ketika ada persoalan yang terjadi, contohnya anak ini bolos, anak ini alpa, dan ada pelanggaran etika yang ada di sekolah, tata tertib yang ada di sekolah, maka tahapan-tahapan itu penyelesaiannya itu ada dari wali kelas memanggil orang tua di rumah, kan wali kelas ini orang tua terdekat di sekolah, dan bapak ibu guru yang ada itu adalah orang tua dari anak-anak yang ada di sekolah. Kita panggil orang tua yang ada di rumah datang untuk dilakukan komunikasi, berkonsultasi secara bersama-sama, menjelaskan kepada orang tua terkait dengan persoalan yang dilakukan oleh anak kita, dan dicari jalan keluar untuk mengingatkan supaya bisa kembali mengikuti tatanan dan aturan yang berlaku. Seperti itu. Terima kasih Bapak. Terkait dengan hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan
dalam pengambilan sebuah keputusan pada kasus-kasus di lima etika. Baik, terima kasih. Karena seperti apa? Terkait dengan tantangan, tentu bahwa dalam pengambilan keputusan yang punya kaitan dengan problem etika, tentu ada unsur suka tidak suka, ya. Ada juga ada teman-teman, ada bapak ibu guru, bahkan ada pegawai, ada bahkan juga orang tua yang sudah melihat anak ini kok di lingkungan di luar dia seperti ini, tetapi sekolah ada semacam ada pembiaran. Nah, tentu bahwa tantangan-tantangan itu selalu ada dalam kita berproses. Tetapi menjadi sebuah kekayaan lembaga ada apabila kita mampu mengelola itu secara baik. Dan proses yang dijalankan di sekolah sejauh ini, hasil keputusan yang ada, apapun yang punya kaitan dengan problem etika yang ada di sekolah, setelah itu saya untuk komunikasikan itu secara baik kepada Bapak Ibu selaku orang tua sekolah, bahwa anak ini adalah anak kita bersama. Sehingga yang salah itu ketika bukan hanya dia yang salah, tetapi ini salahnya kita secara bersama-sama. Karena itu mari kita duduk secara bersama-sama untuk cari jalan keluar. Dan yang namanya sebuah pengambilan keputusan, Victor, tidak bisa memuaskan semua orang. Tidak bisa memuaskan semua orang. Sebab yang namanya pasti ada dinamika dalam pengambilan sebuah keputusan, dinamika organisasi itu bagian dari kekayaan yang wajib ditata dan dikelola untuk pengembangan pendidikan yang lebih baik, seperti itu. Luar biasa terkait dengan pengambilan keputusan dan tantangan-tantangan yang ada di dalamnya. Pasti Bapak sudah lewati secara bagus, dan keputusan itu tidak bisa memuaskan semua orang. Ya. Tapi paling tidak 80% Ya. bisa mewakili itu semua. Lalu pertanyaan yang berikutnya Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak berlangsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya di tempat lain atau berdiskusi dengan orang lain? Baik, terima kasih. Terkait dengan jadwal penyelesaian kasus, yang pertama, saya sangat mempercayai Bapak Ibu guru yang ada. Karena itu ketika ada terjadi persoalan pada tingkatan anak-anak yang ada ataupun ada pada tingkatan Bapak dan Ibu guru, kalau toh itu terjadi dinamika antara Bapak dan Ibu guru, maka saya selaku orang tua sekolah yang dituakan di sekolah, saya panggil dan diskusikan bersama-sama di ruangan ini untuk kita cari jalan keluar secara bersama-sama. Tetapi kalau itu pada tataran guru, maka saya sangat mempercayai saya Bapak Ibu wali kelas, guru BP, BPK, Bina dan Waka untuk mampu menyelesaikan itu. Kalau toh ada yang sampai pada tataran saya, maka sebelumnya itu dikonsultasikan oleh Waka untuk dibuatkan jadwal untuk kita duduk secara bersama-sama. Tapi sejauh hanya sebatas yang pelanggaran yang punya kaitan dengan alpa, bolos, atau ada yang saling di antara mereka miskomunikasi di antara mereka, maka saya yakin dan saya percaya bahwa saya punya Bapak Ibu wali kelas, PPBK, Pembina dan Waka mampu menyelesaikan itu. Sehingga dari hasil yang diselesaikan itulah yang dilaporkan kepada saya bahwa Bapak terjadi persoalan di kelas A umpamanya, tetapi sudah tataran penyelesaiannya seperti itu. Itu yang saya lakukan selama ini, Pak Victor. Luar biasa Bapak. Terkait dengan pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Baik, terima kasih Dokter. Saya memiliki guru-guru yang hebat untuk berproses bersama dengan saya. Karena itu ketika di awal semester sebelum pembagian tugas dan dalam pembagian tugas dibangun komitmen secara bersama-sama dalam rapat. Sehingga selain itu saya beri kewenangan dan kepercayaan kepada mereka untuk menata dan mengelola kelas yang sementara dipercayakan kepada mereka, ya. Dan sebuah proses yang sungguh luar biasa sementara dijalankan oleh teman-teman saya
kami bersepakat secara bersama-sama dalam berproses yang ada. Pagi itu kami wajib berdoa bersama dengan anak-anak selaku orang tua sekolah, memberkati anak-anak untuk menerima berkat di hari itu. Di siang pun seperti itu. Dan terjadi ada persoalan yang ada, maka ada anak-anak yang ada di antara yang ada yang dari keluarga yang tidak mampu. Saya punya bapak ibu guru memberi tumpangan kepada mereka. Kalau dalam ajaran Kristen kita bilang diakonia, kalau dalam ajaran Muslim kita bilang bersedekah kepada mereka. Karena itu dari proses yang ada, bapak dan ibu guru yang ada luar biasa, bapak ibu guru pegawai yang ada luar biasa, sangat menopang dan mendukung saya dalam proses-proses yang ada. Sehingga sejauh ini semua berjalan sesuai dengan tahapan yang sedang berjalan. Terima kasih luar biasa Bapak. Pertanyaan terakhir nih Bapak. Dari semua hal yang telah disampaikan, dibicarakan, yang pasti pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika? Baik, terima kasih Pak. Bagi saya bahwa sebuah proses yang sementara dijalankan, sebuah tahapan yang sementara dikerjakan akan berjalan secara baik tanpa ada kerjasama yang baik. Karena itu menjadi sebuah pembelajaran yang sangat berarti apabila dalam menyelesaikan, dalam mengerjakan proses yang ada teamwork yang kuat dalam berproses. Karena itu dari proses yang sementara jalani, saya sangat bangga teamwork yang kuat untuk berproses secara bersama-sama dalam tahapan-tahapan yang dijalankan. Dan menjadi sebuah kebanggaan saya bersama dengan bapak ibu guru yang ada, anak-anak yang nakal kami berhasil bentuk menjadi orang-orang yang hebat. Ini menjadi sebuah kebanggaan terbesar pada proses ini. Baik, terima kasih Bapak sudah sedikit membagi pengalaman yang luar biasa dalam pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika. Ini juga menjadi pembelajaran bagi kami untuk bagaimana ketika mengambil keputusan harus betul-betul melihat mana yang baik dari yang terbaik. Terima kasih untuk waktu ini Bapak. Terima kasih sama-sama. Ya, siap. Sukses Pak Dokter untuk proses yang dialami. Terima kasih. Ya, hormat ya. Ya, ya.